Bahkan saran penyajiannya ini setelah dipetik 3 hari baru dinikmati. Saya berada di wisata petik buah. Untuk kali ini petik buahnya itu buah melon. Jadi dulu di greenhouse ini anggur, sekarang dirubah menjadi melon. Jadi tempatnya ini ada di Desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke teman-teman ya, lanjut nanti kita review sama pemiliknya. Nah, kita saat ini berada di greenhouse. Dulunya ini anggur ya seperti video dulu ada. Kita mereview juga anggur, sekarang jadi berubah jadi melon. Oke Pak Wayan, ini kenapa kok bisa jadi tanaman melon ini? Nah dulunya kan saya beberapa bulan yang dulu saya kesini itu anggur. Nah sekarang kenapa jadi berubah jadi tanaman melon? Terima kasih. Jadi ini dulu anggur Pak ya. Nah jadi sebelum kita tanam melon ini dulu ini adalah anggur. Cuma ini pohonnya kita pindah Pak. Kita pindah ke sebelah sana. Nah, di sana kita ada greenhouse yang lebih besar dari ini. Nah, jadi yang anggur ini kita fokuskan kepada greenhouse yang lebih besar. Nah, ini sebenarnya kita coba dulu melon ini, kita coba apakah bagus prospeknya atau tidak. Karena ini kan yang perdana kita coba untuk menanam. Ini melon premium. Bukan melon lokal ini. Bukan ya? Iya, ini melon premium yang mana dikatakan premium. Melon itu kalau menurut standarnya itu adalah tingkat kemanisan. Tingkat kemanisannya. Ya, minimal 13 bricknya. Bricknya 13. Ya, brick itu adalah alat tingkat kemanisan yang diukur dengan menggunakan alat. Nah, jadi kalau dia sudah ya anggap 12 ke atas lah. Nah, itu 12 ke atas sudah termasuk melon premium. Nah, kebetulan di sini kita coba, memang ada kawan yang merekomendasikan ke kita ya, apakah ini cocok di sini ditanam dengan kondisi alam yang seperti ini. Nah, kebetulan seperti yang dilihat seperti ini Pak. Nah, ini mau berbuah begitu. Nah, bahkan ini ada beberapa yang memang termasuk tingkat kemanisannya di atas 12 Pak. Di atas 12 ya? Ada 4 macam ya, 4 macam varian yang kita tanam. Yang pertama itu ada sweetnet, sweetnet yang di sebelah ini, yang putih ini. Oh, yang putih ini sweetnet namanya. Sweetnet namanya, yang sedangkan yang kuning ini namanya intanon. Intanon yang kuningnya. Ya, sedangkan yang sebelah sana itu yang kulitnya hijau ini namanya Fujisawa dan Sagami. Fujisawa dan Tagami. Iya, Sagami. Jadi ini Fujisawa, yang sebelah sana Sagami. Jadi setiap variannya memiliki karakter Pak yang berbeda. Nah, itu kenapa saya mencoba ya. Mudah-mudahan ini kalau memang cocok, prospeknya nanti baik dari pertumbuhan maupun dari pemasarannya, mungkin kita tetapkan greenhouse ini greenhouse melon. Melon ya. Ya, sedangkan anggur kita pindah di sebelah. Kalau untuk umur panennya kira-kira berapa ini Pak? Kalau varian yang jenis saya tanam ini berkisar antara 70 sampai 75 hari. Hari? Ya, dari tanam. Sejak tanam ya? Sejak tanam. Nah, 75 maksimal 75 ya, 70 sampai 75. Begitu. Jadi sudah variannya ada 4 ya? Ada 4 varian yang kita 4 coba, yang mana nanti kita akan pilih kira-kira varian yang rekomendasi ya. Yang mungkin dari segi size kemudian kemanisan yang lebih, nanti itu yang kita akan prioritaskan untuk ditanam. Begitu Pak. Ini ada yang sudah ada label-labelnya nih? Oh, ini kita tandai sengaja karena yang ada label ini adalah sudah masak. Sudah masak? Bisa dipetik. Oh, nah, kalau yang belum itu belum bisa dipetik karena masih menunggu kurang lebih 2-5 hari. Untuk tingkat kesulitan melon dengan anggur ini, yang mana? Lebih gampang? Karena saya terbiasa di anggur, sebenarnya saya bilang saat ini masih susah melon. Masih susah melon ya? Masih susah melon. Tapi dari segi
produktivitas. Ya. Kalau anggur 2 kali setahun, kalau melon bisa 4 sampai 5 kali 5 panennya. kali ya panennya, Nah, gitu. ini yang membuat kita tertariknya karena produktivitasnya tinggi. Iya, Makanya iya. kita coba. Kalaupun sulit akan kita coba pelajari terus. Pelajari terus ya. Seperti anggur. Ya, Jadi seperti anggur dulu kita kan kesulitan juga anggur ini, tapi begitu berjalan bisa aja kita jalani. ya secara otodidak ya. Iya, secara otodidak. Oke. Ya. Jadi untuk harganya bila dibandingkan dengan anggur lebih mahal mana, Pak? Kalau dibandingkan dengan anggur, kalau per kilo jelas anggur, tapi kan produktivitasnya tinggi ini. Kalau misalnya anggur di dalam greenhouse ini bisa dapat 100 kilo, melon ini bisa dapat 300 sampai 400 kilo sering 400 kilo, panen. iya. Iya, kalau anggur 100.000, kalau ini 35 sampai 40.000 1 kilo. 1 kilo ya. Nah, jadi sebenarnya balance aja. Balance Nah, aja ya. tapi yang dia menang itu adalah setahun dia bisa 4-5 kali. Itu Iya, yang kita iya. membuat tertarik. Untuk tanaman melon ini Iya, ya. untuk tanaman melon. Kalau anggur cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Ya, maksimalnya 2 kali. Begitu. Jadi untuk tingkat perawatannya, Pak, bila dibandingkan dengan anggur, Ya, tingkat perawatan seperti yang saya bilang, untuk sementara ini saya masih lebih susah melon sebenarnya. Masih susah Ya, melon kita kan harus tadi ya. menggunakan drip, penyiramannya sehari kita atur, bujur-bujur kita atur, tidak seperti anggur siram 3 hari sekali. Kalau ini setiap hari disiram dengan kebutuhan yang disesuaikan. Iya, Sebagai contoh, kebutuhan airnya 1 liter misalnya. Nah, bisa kita sekalian siramkan 1 liter Pak 1 hari itu. oh nggak bisa kalau Ya, melon harus gitu ya. sedikit-sedikit karena dia memang penyerapan airnya begitu sedikit. Jadi sehari kita bagi 3 atau 5 kali penyiraman. Makanya kita gunakan sistem ini Pak. Ini sistem drip namanya ini. Sistem drip ya? Iya, sistem drip, sistem tetes. Ini secara otomatis nanti di sini Pak. Dia otomatis ini menggunakan timer. Timer ya. Timer dengan menggunakan keran otomatis yang ada di sana tadi. Untuk waktunya? Waktunya 5 kali penyiraman ini untuk 1 hari. Jadi jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 sore. Jadi kira-kira satu kali penyiraman itu berapa liter? 200 mili. 200 mili aja? Ya, jadi 1 liter itu kita bagi 5. Oh, iya. 200 mili. Nah, dia saat banyak memakan air sampai 1,6 liter itu adalah saat pembesaran buah. Saat pembesaran Dia buah. usia 40 sampai 50 itu. Weh. Nah, kalau sekarang sudah menuju pematangan, bahkan kita sudah mulai kurangi sehari cuma 600 mili saja. Jadi sekali penyiraman 100 milian lah. Jadi untuk ini Pak, ini kan sudah ada yang masak nih. Ya. Kapan kira-kira dibuka untuk wisata petik buahnya nih Pak? Ini kita open ini mulai hari Minggu Pak. Minggu sore kita open mulai untuk wisata petik buah. Kita mulai open, silakan kawan-kawan yang memang penggemar melon premium, silakan mengunjungi kebun kami ya. Ini di Wanasari masih, Kecamatan Sungai Loban. Nah, jadi untuk customer memang kita akan mulai mencari untuk melon ini karena ini perdana. Perdana ya. Dan memang kebetulan sudah ada beberapa customer yang menyatakan besok untuk datang. sudah. Yang masak itu, nah coba Pak sini. Iya. Pak. Nah ini kita lihat daun bendera ini menguning dan mengering Pak. Nah Daun ini bendera namanya itu. daun bendera. Kemudian ini retakan sudah mencapai ke pangkal batang. Ini apa tangkai. Nah ini menandakan dia sudah masak dan dia memiliki bau yang khas. Bau yang khas. Ya, bau yang khas. Nah ini bisa kita panen. Ini kita akan coba review nanti kemanisannya. Ini kita yakin dia sudah manis. Iya. Ya, jadi cara memanennya sebenarnya dia tangkainya tidak harus dianu semua Pak. Oh, Nah, beda dia ya. melon itu begitu Pak. Jadi di sini kalau misalnya kita berniat menyimpan sampai 1 minggu tidak apa-apa. Bahkan saran penyajiannya ini setelah dipetik 3 hari baru dinikmati. Nikmati. Ya. Jadi biar dia Lebih manis. Lebih manis lagi. Ya, begitu. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.